Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang manusia baru. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, istilah manusia baru ini rupanya sangat populer di kekristenan itu, Pak Paul. Tetapi sebenarnya apa tentang manusia baru itu konsepnya berbeda-beda, Pak Paul. Nah, ini bagaimana, Pak Paul? Alkitab itu mengatakannya. Kita dapat membaca ayat di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, dari sinilah kita juga memang mengambil konsep itu ya, bahwa kita adalah manusia atau ciptaan yang baru. Kita sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus, kita menjadi anak Tuhan sekarang. Tapi kenyataannya adalah meskipun kita sudah menjadi anak Tuhan, secara status kita adalah lahir baru, manusia baru, namun kita masih terus bergumul dengan manusia lama kita. Misalkan ada orang yang terus bergumul dengan emosi marah, ya, tidak mau marah, namun toh marah. Ada yang bergumul dengan dosa berbohong. Kita tahu itu salah, tetap saja kita mengulangnya. Ada juga yang bergumul dengan dosa seksual. Kita ingin lepas, tapi terus melakukannya. Kita merana sekali ya, karena kita tahu tidak seharusnya ya kita hidup seperti ini. Kita ingin bebas, tapi terus terbelenggu oleh dosa yang sama ini. Nah, jadi saya kira inilah hal yang kita mau angkat ya pada kesempatan ini, agar para pendengar kita juga memiliki pemahaman tentang apa sih artinya menjadi manusia yang baru. Ya, kalau begitu apa bedanya dengan mereka yang belum dilahir barukan, Pak Paul? Kalau memang dari segi pergumulan dosa dan sebagainya tetap sama, Pak Paul, hanya statusnya aja dia sebagai manusia baru. Lalu bagaimana ini, Pak Paul? Oke. Saya akan bacakan pertama-tama dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kata pembaharuan budimu, ini kata budi, ini di sini berarti pikiran. Jadi Tuhan memang mengatakan atau meminta kita untuk berubah pertama-tama di dalam pikiran kita. Efesus pasal 4 ayat 23-24 berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi dari firman Tuhan di Efesus 4 ini kita juga bisa melihat Tuhan memperbarui kita di dalam roh dan pikiran kita. Jadi yang pertama-tama berubah atau mengalami perubahan adalah pemikiran kita, cara pandang kita, cara kita melihat apa yang terjadi di dalam hidup ini. Jadi misalkan dulu kita menekankan uang. Pokoknya terpenting adalah uang. Segala sesuatu kita ukur lewat uang. Nah, sekarang setelah kita menjadi anak Tuhan, kita mengadopsi pemikiran Tuhan. Pemikiran Tuhan adalah bukan uang ya yang menjadi segala-galanya, tapi Tuhan. Bahwa manusia diukur bukan lewat uang, tapi oleh apa yang ada di dalam dirinya, yakni karakter itu sendiri. Nah, pemikiran yang baru ini yang kita peroleh dari nilai-nilai yang tercantum di firman Tuhan. Nah, ini yang nanti akan mulai mentransformasi diri kita. Karena kita mulailah melihat dengan cara yang berbeda. Disinilah terjadi perubahan. Tapi
Apakah kita telah mengalami atau telah berubah secara tuntas di dalam segala hal? Belum. Cara pikir kita mungkin berubah di dalam satu aspek lainnya masih kurang. Misalkan, dalam soal uang, oke, sekarang kita belajar. Uang bukan segalanya. Kita diminta untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu, kata firman Tuhan. Kita berhasil menomor 10-kan uang sekarang. Kita lebih menomorsatukan Tuhan dan kebenarannya. Kita lebih mementingkan relasi dengan orang daripada uang dan sebagainya. Tapi di dalam hal yang lain, misalkan di dalam hal kejujuran, kita masih belum bisa berubah. Kita misalkan masih sering berbohong. Untuk kepentingan pribadi, kita itu tuh pokoknya siap aja dah berbohong. Kita masih belum menerapkan pikiran Kristus di sini, Pak Gunawan. Sehingga tetap terlibat dan terikat di dalam dosa berbohong itu. Jadi di sini kita melihat juga bahwa perubahan atau transformasi di dalam pikiran itu berjalan setahap demi setahap. Satu areal demi satu areal. Enggak secara serentak seketika semua areal mengalami transformasi sehingga kita menjadi manusia baru yang berpikir dengan cara pandang yang juga baru. Ya, dan pola pikir kita itu berubah karena kita membaca Alkitab itu sebagai firman Allah itu, Pak. Betul. Jadi kita mendapatkan informasi tentang pikiran Kristus lewat firman-Nya. Itu sebabnya kalau kita mengaku kita adalah orang Kristen tapi tidak membaca firman Tuhan, kita sebetulnya tidak memiliki pikiran Kristus. Pengakuan iman kita ya ada. Kita mengaku kita adalah pengikut Kristus, percaya dia telah mati ya untuk dosa kita. Tapi kita tidak memiliki pikiran Kristus. Nah, ini menjelaskan kenapa ada orang-orang Kristen yang sudah lama ya bergereja, mengikut Kristus, tapi kok tetap luar biasa berdosa, tidak mempunyai kehidupan yang berbeda dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Sebab bisa jadi dia tetap mempunyai pikirannya sendiri. Atau 90% lebih pikirannya itu adalah pikirannya sendiri. Belum diisi dan dibaharui dengan pikiran Kristus. Ya, tapi ada orang itu yang mengatakan waktu dia terima Tuhan Yesus dan dia yakin itu kelahiran barunya terjadi, dia langsung berubah gitu, Pak Paul. Artinya ya dia yang tadinya pemabuk, dia tidak lagi pemabuk, dia yang tadinya suka melakukan hubungan seks di luar nikah dan sebagainya itu berubah sama sekali gitu, Pak Paul. Nah, biasanya dosa yang menonjol itu yang akan mengalami perubahan tercepat, Pak Gunawan. Jadi di areal di mana kita itu memiliki dosa yang menonjol, maka ya disitulah kita mengalami perubahan atau transformasi. Sebab perjumpaan dengan Kristus benar-benar menghancurkan dosa yang menonjol itu. Jadi misalkan tadi yang Pak Gunawan sudah sebut, kita misalkan sering berzina, kita sering berjudi, ya, kita sering misalkan mengambil milik orang lain. Nah, dosa yang menonjol itu tuh yang langsung terkonfrontasi oleh kebenaran Kristus tatkala kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun, akan ada area tertentu dalam hidup kita yang lebih tersembunyi. Akan ada dosa-dosa yang lebih tersembunyi, yang tidak mudah untuk kita ubah. Nah, inilah yang menyebabkan kita akhirnya terus bergumul dengan dosa-dosa yang lain itu. Rasul Paulus di Roma pasal 7 ayat 21 hingga 23 berkata, "Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab dalam hati, batinku, aku suka akan hukum Allah. Tapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku." Jadi Rasul Paulus di sini terbuka mengakui pergumulannya, Pak Gunawan. Dia tahu apa yang seharusnya dilakukan.
tapi dia masih belum bisa melakukannya. Ternyata di dalam kehidupannya pun masih ada dosa-dosa tertentu yang terus menyelinap masuk ke dalam hidupnya dan masih terus mencoba untuk menguasainya. Jadi, sekarang kita berkesimpulan, selain kita mesti mempunyai pikiran Kristus, alias kita berpikir seperti Kristus, kita pun mesti berbuat seperti Kristus. Tidak cukup hanya mengetahui, kita juga harus melakukannya. Nah, seringkali Pak Gunawan, disinilah terjadi kemacetan. Kita tahu apa yang Kristus inginkan, apa yang Tuhan perintahkan, tapi kita tidak bisa melakukannya. Ada kemacetan di situ. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kok terjadi kemacetan? Kenapa kok di areal-areal tertentu kita sudah tahu seharusnya bagaimana berbuat, tetap saja kita gagal. Sudah tahu seharusnya tahan diri tidak marah, tetap kita marah. Seharusnya tahu kita harus jujur berkata apa adanya, tetap saja kita berbohong. Kita sudah tahu jangan dekat-dekat dengan dosa perzinahan, tetap saja kita pergi ke tempat-tempat mesum dan melakukan dosa itu. Mengapa? Biasanya ini penyebabnya Pak Gunawan. Dosa yang sudah lama kita lakukan menjadi bagian hidup kita. Menjadi bagian dari kepribadian kita. Sehingga untuk melepaskannya menjadi sangat susah. Menjadi bagian dari hidup kita artinya apa? Hal-hal ini yang berdosa tadi sudah menjadi sebuah jalan keluar bagi kita. Jalan keluar atau sarana untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita itu ingin agar pasangan kita menghormati kita. Kita terbiasa dulu. Pokoknya asal berteriak kita marah, nah pasangan kita akan jadi lebih takut dan akhirnya mendengarkan kita. Kita mau mendapatkan sesuatu, kita berbohong supaya mendapatkan yang kita inginkan itu. Atau kita frustrasi, hubungan dengan istri tidak begitu positif. Nah, kita keluar, kita berzina dengan orang lain. Sekali lagi kita melihat di situ dosa, perbuatan-perbuatan tersebut adalah alat untuk memenuhi keinginan kita. Itu sebabnya untuk melepaskan dosa-dosa tersebut, perbuatan-perbuatan tersebut, sulit. Sebab selama ini hal-hal itulah yang telah berfungsi untuk memenuhi yang kita inginkan. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa kalau saya mau tidak melakukan itu, ya saya tidak akan melakukan itu. Tapi kalau kita melihat kenyataannya, tanpa pertolongan Roh Kudus, seseorang itu tidak akan dengan mudahnya bisa melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan yang jahat itu, Pak Mas. Dia memang harus bergantung, atau kita semua ya, harus bergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Karena hal tersebut sudah mendarah daging dalam diri kita. Untuk melepaskannya akan sangat-sangat sulit sekali. Maka setiap hari menjadi hari untuk bergantung kepada kuasa Tuhan. Secara spesifiknya, sebetulnya inilah yang harus terjadi Pak Gunawan. Yaitu kita harus mempercayai Kristus. Dalam pengertian, kita harus mempercayai bahwa Dia dapat memberikan kepada kita hal yang kita inginkan itu. Tapi lewat caranya. Dulu kita menginginkan penghormatan. Cara yang kita gunakan, marah. Dulu kita kalau dirugikan, kita tidak ingin dirugikan lagi. Cara yang kita gunakan, menakut-nakuti orang, mengancam orang. Dulu kalau kita terjepit, kita akan berbohong supaya menerima sesuatu yang kita ingin dapatkan. Nah, cara-cara itu untuk mendapat yang kita inginkan, itulah yang berdosa. Nah, kalau kita mau berbuat seperti Kristus, bukan hanya berpikir seperti Kristus, Kristus harus berada di antara kita dan keinginan itu. Sebelumnya, di antara kita dan keinginan, ada cara. Ya, kita menginginkan keuntungan. Cara apa yang kita gunakan? Misalkan kita berbohong.
Nah sekarang karena kita sudah mempunyai pikiran Kristus dan mau berbuat seperti Kristus, kita berkata, antara saya dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan, sekarang ada Kristus. Bukan lagi caraku, tapi cara Kristus. Nah cara Kristus adalah apa? Saya harus jujur. Saya harus taat kepadanya. Kita harus percaya bahwa dengan kejujuran ini, dia tetap akan bisa memberikan kepada saya apa yang saya butuhkan. Ya, tapi ada orang itu yang merasakan sudah terlepas dari suatu kebiasaan buruk tertentu, Pak. Misalnya saja berzina gitu ya. Sudah lama dia tidak melakukan perzinahan, tetapi tiba-tiba dalam suatu kesempatan itu dia jatuh lagi di dalam dosa perzinahan, Pak. Nah ini bagaimana, Bapak? Sudah tentu kita harus menyadari satu kebenaran, yaitu sampai kapanpun sebetulnya manusia lama kita itu mempunyai kedudukan di dalam hidup kita. Artinya, meskipun kita sudah diperbarui dan makin banyak areal dalam diri kita yang mengalami transformasi, tapi akan tetap ada bagian-bagian hidup kita yang diduduki oleh manusia lama. Kalau tidak hati-hati, kita lengah, kita beranggapan saya tidak akan lagi mungkin dikuasai oleh dosa itu. Nah, di saat itulah si manusia lama muncul dan menguasai kita. Sebagai contoh, di dalam keadaan frustrasi, otomatis kendali atas diri itu tuh berkurang. Kalau kita tahu bahwa kita itu mempunyai masalah dengan emosi, nah di saat itu kita justru harus lebih berhati-hati. Karena kita tahu, kalau tidak hati-hati, justru manusia lama yang mudah beremosi akan kembali datang. Kapan datangnya? Dia akan datang tatkala kendali kita lagi melemah, waktu kita lagi mengalami frustrasi. Maka Tuhan selalu mengingatkan kita, berdoa dan berjaga-jagalah. Tuhan selalu mengingatkan kita, roh penurut, tapi daging itu lemah. Pikiran kita tahu apa yang kita harus lakukan, tapi daging kita atau perbuatan kita kok enggak mengikutinya. Kita mesti menyadari semua itu. Berbahagialah orang yang senantiasa berdoa dan berjaga-jaga, Pak Gunawan. Nah itu yang membuat orang kemudian merasa bahwa dia sebetulnya belum lahir baru. Dia belum menjadi manusia baru, Pak Paul. Karena dia melakukan perbuatan dosa itu lagi gitu, Pak Paul. Nah, orang harus atau kita semua harus mempunyai perspektif yang berimbang, Pak Gunawan. Bahwa kita adalah manusia baru yang masih mempunyai manusia lama. Kita jangan berkata saya adalah manusia lama dan belum ada manusia barunya. Bukan. Kita sudah menjadi manusia baru. Kita sudah ditebus oleh Kristus, kita sudah bertobat, kita menjadi pengikutnya. Tapi di dalam manusia baru ada manusia lama. Nah ini perspektif yang benar yang kita mesti miliki. Jadi kita menyadari karena dalam manusia baru kita masih ada manusia lama yang tersisa. Masih ada areal-areal dalam diri kita yang masih memberikan kedudukan kepada manusia lama. Kita senantiasa harus berjaga-jaga. Dan kita harus memfokuskan perhatian kita pada areal-areal itu agar kita bisa menumbuhkannya. Kita bisa mengembangkan manusia baru di sana. Sehingga akhirnya lebih banyak daerah atau teritori dalam diri kita yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dan ini akan memerlukan waktu, proses. Bersabarlah. Ya, jangan kita bersenang-senang jatuh ke dalam dosa. Jangan. Waktu jatuh, kita mesti nengok ke atas kepada Tuhan, meminta pengampunannya. Kita sadar kita kok jatuh lagi, kita mendukakan hati Tuhan. Namun setelah itu kita fokuskan lagi ke depan. Kita berkata, saya akan melawan pencobaan tatkala ia datang kembali. Iya, memang dalam mengembangkan area yang dikuasai oleh Roh Kudus dan mempersempit area yang dikuasai oleh dosa itu sesuatu yang tadinya tidak kita anggap sebagai dosa. Itu firman Tuhan dengan Roh Kudus itu akan mencerahkan kepada kita bahwa ternyata itu dosa dan kita harus perangi itu lagi gitu, Pak Bang. Betul. Jadi kita juga akan bertumbuh terus-menerus di dalam pikiran
ya, pikiran yang dimiliki oleh Kristus. Tadinya kita anggap, ya misalnya ya, berbohong seperti ini nggak apa-apa. Namun Tuhan menegur kita, itu tetap berbohong. Nah, kita dicerahkan. Berarti kita mulai menambah pikiran Kristus dan memasukkannya ke dalam pikiran kita. Sehingga makin hari, pikiran kita makin mengecil. Tapi pikiran Kristuslah yang makin menguat, menjadi penentu dalam hidup kita. Jadi, itu adalah perubahan yang baik, yang seharusnya dan yang kita senantiasa harus kejar. Satu hal yang lain, Pak Gunawan, yang saya juga mau ingatkan pendengar kita adalah, kenapa tadi saya terus menekankan pada fokuskan pada yang selanjutnya ya. Kita jatuh, kita minta pengampunan Tuhan, terus kita jalan lagi, fokus lagi ke depan. Sebab ada orang yang begini Pak Gunawan, terlalu terfokus pada dosanya. Terlalu memukuli diri, menyesali diri akibat dosanya. Makin dia memukuli diri, menyesali diri, makin melemah, bukan makin menguat. Sehingga pada akhirnya waktu pencobaan datang, bukannya dia kuat, malah dia tambah lemah. Maka fokus perhatian kita bukan ke belakang, tapi selalu ke depan. Ya, kalau kita sudah jatuh, kita meminta pengampunan Tuhan, majulah ke depan. Jangan biarkan diri kita terus dikuasai oleh rasa bersalah. Sebab rasa bersalah yang berlebihan akan melemahkan kita. Dan yakinlah bahwa iblis akan turut bekerja di situ. Menambah-nambah rasa bersalah kita. Meniupkan isu, kamu tak layak menjadi anak Tuhan, berhentilah. Sudah, jangan pikirkan Tuhan lagi. Nah, hati-hatilah dengan bisikan-bisikan iblis. Karena makin kita terpuruk, makin senanglah dia. Memang hal-hal seperti itu seringkali kita alami Pak Bang ya, sebagai pergumulan orang yang menjadi manusia baru ini. Jadi manusia baru ini suatu proses yang rasanya tidak ada habis-habisnya sampai nanti kita meninggal gitu Pak Bang. Proses yang tak habis-habisnya dan menuntut usaha dari diri kita Pak Gunawan. Karena kadang kita ini nih mempunyai pandangan keliru. Kita berkata, wah, saya sudah menjadi orang Kristen, Tuhan ada dalam hidup saya, Tuhan yang akan memerangi dosa. Tidak. Yang harus memerangi dosa adalah kita. Bukan Tuhan. Sebab yang berdosa kita kok, bukan Tuhan. Jadi Tuhan tidak memerangi dosa di dalam hidup kita. Kita yang harus memerangi dosa. Sebab bukankah juga keinginan dan usaha kita memerangi dosa itu menunjukkan pula keseriusan kita mengikut Tuhan. Kalau kita leha-leho dan berkata, biarkan Tuhan yang nanti memerangi, sampai kapanpun tidak akan ada pertumbuhan rohani dalam hidup kita. Pertumbuhan terjadi tatkala kita mengambil tanggung jawab memerangi dosa. Artinya apa? Kita harus melawan dosa. Kita nggak bisa pasif dan hanya berharap Tuhan yang akan menghilangkan dosa itu dari diri kita. Kita harus melawannya. Maka firman Tuhan di Roma 6 ayat 12 berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, siapa tuh yang diminta untuk jangan menuruti keinginan dosa? Kita. Berarti kita yang harus melawan keinginan untuk berdosa itu. Kalau kita tidak ada keinginan, tidak ada perlawanan. Sebetulnya ini yang terjadi. Waktu kita melawan, di saat itulah Roh Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melawan. Kalau kita tidak melawan, Roh Tuhan juga tidak bekerja untuk memberi kita kekuatan melawan dosa. Jadi kita harus melawannya terlebih dahulu. Di dalam perlawanan muncul kekuatan Tuhan untuk melawan dan mengalahkan dosa itu. Ya, jadi itulah yang membedakan manusia baru dan manusia yang belum mengenal Tuhan Yesus, Pak Paul ya. Orang yang sudah dilahirkan baru punya kemampuan untuk melawan dosa itu sendiri, Pak Paul. Sedang orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus tidak punya kemampuan atau tidak punya niatan untuk melawan dosa itu sendiri. Betul. Jadi ini yang membedakan kita, ya.
Karena sekarang kita sudah punya keinginan, karena kita tahu apa yang benar, dan kita sekarang memiliki kekuatan. Karena ada Tuhan di dalam hidup kita yang memberi kepada kita kuasa. Tapi sekarang langkah berikutnya, kita yang harus berjalan. Kalau kita duduk terus, sampai kapanpun kita tidak akan sampai tujuan. Kita harus melangkahkan kaki, nanti Tuhan tuntun kita ke tempat tujuannya. Jadi orang Kristen mesti berjalan. Di dalam perjalanan itulah Tuhan menunjukkan jalannya, memberikan kepada kita kekuatan untuk berjalan. Bukankah orang yang tidak berjalan, duduk terus, kakinya makin melemah? Makin dia pakai kakinya untuk berjalan, makin kuatlah kakinya. Makin sering kita melawan dosa, makin bertambah kuat kita. Makin mudah menyerah, makin lemah, tidak ada kekuatan lagi. Nah, maka Tuhan meminta kita untuk melawan dosa, bukan menyerah. Di dalam perlawanan itulah terletak kekuatan Tuhan. Ya, jadi kalau ada seseorang atau bahkan kita sendiri, Pak Wali, yang sudah yakin bahwa kita sudah dilahirkan baru, tapi kemudian kita jatuh di dalam dosa, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan, Pak? Pertama, kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa itu, jangan bersembunyi. Jangan merasionalisasi, mengatakan ini ya manusia ya biasalah, lemahlah apa. Oh jangan, dosa adalah dosa dan semua dosa serius di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia mengorbankan nyawanya sendiri untuk menebus kita dari dosa. Jadi dosa itu serius di mata Tuhan. Yang kedua, kita akan berkata, Tuhan saya mau berubah, saya mau bertobat, saya tidak mau melakukan itu lagi. Berjanjilah tidak mau melakukannya. Dan lawanlah. Bagaimana cara melawan? Sedapatnya menghindarlah dari dosa. Kalau tidak perlu kita melawannya, menghindarlah. Cara yang paling tepat dan paling aman adalah menghindar dari dosa. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang manusia baru. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.